Ya, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita masuk ke materi yang ketiga. Yang ketiga ini adalah rosum yang biasa dipakai pada huruf yang akan bertemu dengan tiga huruf ya, huruf ya, mim dan ha atau ja, ha, kho. Jadi ada rosum yang harus kita pelajari, di mana rosum ini selalu digunakan kalau kita bertemu, kalau setelah huruf ini maka dia huruf mim atau jah, kho atau huruf ya, seperti itu, atau bahkan dia huruf ro ya, setelahnya huruf ro. Rosumnya itu seperti ini. Ya, kalau kami perbesar, diangkat kecil ke atas, kemudian ke samping. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua, nah ini yang kecil. Kemudian yang kedua dia panjang, ya, garisnya seperti ini. Ya, seperti itu. Kalau digabungkan ya huruf-huruf ini, nah ini huruf biasanya ini dipakai ke huruf lam ya, ketika alif bertemu dengan lam, atau biasa dipakai, kalau yang ini biasa dipakai untuk huruf batasa atau na. Jadi misalnya saya tulis seperti ini. Nah, kalau saya kasih titik, ini ba, kemudian ta, kemudian ini tergantung titiknya. Kalau titik kita taruh di bawah, berarti dia ya. 2 titik di bawah ya. Saya garis lagi. Nah, misalnya ini ta, ini ba. Ini kalau saya taruh titik di atas berarti dia huruf na atau nun, dan seterusnya. Jadi ini fungsinya adalah seperti ini. Hanya saja huruf ini, rosum ini, kenapa dibuat seperti ini? Karena dia akan ketemu dengan huruf, antar huruf tiga huruf, mim, huruf ya, atau huruf ja, ha, kho. Misalnya saya tulis tabanaja, misalnya tabanaja. Jadi ditulis ta, ba, na, kemudian ja-nya ja. Jadi seperti itu. Atau misalnya ta, ba, na, ja. Atau misalnya saya tulis hatta. Misalnya saya tulis hatta. Jadi, nah itu ta. Jadi hat, kemudian ta itu hatta ada alif maksuroh atau huruf ya yang tidak punya titik. Jadi ini tinggal ditaruh ke bawah, kemudian di atas. Nah ini tulisan hatta, seperti itu. Jadi ini adalah hatta. Bisa juga untuk mim, misalnya hamim, bukan hamim, misalnya yatimma, yatamma. Ya, berarti kita tulis ya, kemudian ta ini ta, kemudian ini mim ya tamma, ya tamma.
dan seterusnya. Jadi itu dipakai, yang kecil-kecil itu dipakai untuk huruf-huruf bata, sa, ya, kemudian na, huruf-huruf yang punya rasum seperti itu. Jadi kita latihan seperti ini. Ini latihan dua ini. Kalau untuk ini biasa dipakai untuk huruf lam. Jadi misalnya saya tulis bala, ya, atau saya tulis balamma atau falamma. Saya tulis falamma. Jadi tulisannya ini kan a. Kalau ini a, fa a atau fa. Tapi kalau bagaimana kalau kita bikin lam? Nah, kalau kita bikin lam, dia kalau seperti ini, maka sambungannya bukan mim. Itu sambungannya pasti yang huruf ta saja dan selainnya. Selain yang 3 huruf tadi itu, selain ja, ha, kho, atau selain mim, atau selain ya. Kalau sambungannya seperti ini. Misalnya falata, misalnya falata, fala, kemudian ta. Nah, semuanya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia falamma, maka mimnya itu garisnya itu seperti ini. Ya, garis lamnya itu seperti itu. Jadi kita tulis falamma, fa, kemudian kita garis dari sini. Kemudian kita tambahkan mim. Nah, itu namanya jadi falamma. Jadi lamnya mana? Ini, lam itu. Lam, ini mimnya. Seperti itu. Ini falamma. Jadi seperti itu. Begitu juga misalnya kita tulis sambungannya huruf ya, misalnya ala. Nah, seperti ini. Kemudian kan huruf lam tambah alif maksurah. Jadi ini kita taruh seperti ini, kemudian kita tarik. Nah, ini ala. Jadi seperti itu. Atau misalnya kita tulis yang sambungannya huruf H. Misalnya huruf fallah, bukan fallah, falahun. Ya, misalnya falahun. Fa, la, kemudian la-nya kita bikin seperti itu. Karena sambungannya apa? H. Jadi H-nya kita bikin ini. Jadi falaha. Atau misalnya kita pakai untuk huruf huruf H juga bisa. Falahunna. Jadi kita pakai seperti ini, falahun. Ya. Seperti itu. Baik. Jadi yang kita pelajari hanya 2 ini dulu, ya. 2 garis seperti ini, kemudian prakteknya untuk yang praktek merah. Itu kita gabungkan yang kemarin. Kita gabungkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ya, jadi seperti itu. Seperti itu saya ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, boleh di atas, boleh juga di samping. Ya, kalau mau di samping seperti ini. Nah, boleh juga seperti itu.
Nah, ini dilakukan ya 100 kali tulisan seperti ini. Ini kan sudah gabungan dari yang kemarin. Nah, insya Allah nanti setelah ini pelajaran ketiga, pelajaran keempat kita akan pelajari tentang bagaimana sambungan huruf ha, mim, dan juga huruf ya. Karena akan digabungkan nanti dengan 3 ini. Ya, dengan 3 ini. Saya gabungkan dengan huruf mim. Kemudian yang satu saya gabungkan dengan huruf ha. Kemudian yang satu saya gabungkan dengan huruf ya. Baik, itu saja. Jadi prakteknya satu, saya ulangi sekali lagi gambarnya dari bawah ke atas, ya, jangan dari atas ke bawah, jangan dibuat seperti ini, jangan ya, atau jangan begini, ini karena akan memperlambat tulisan. Kalau ini yang kedua dia lebih panjang ya, dan seterusnya. Baik, barakallahu fikum.